Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Gemalian Pilumanggau NIM G3012242 dari kelompok 4. Percobaan 1, identifikasi golongan alkohol dengan asisten Kawawan Kurniawan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum kimia organik 1 percobaan 1 dengan tujuan yang pertama, mengenal reaksi-reaksi golongan alkohol, yang kedua, mengenal reaksi-reaksi yang membedakan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier, serta alkohol polivalen. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai identifikasi golongan alkohol yang mencakup pengertian alkohol, jenis-jenis alkohol, reaksi-reaksi yang melibatkan alkohol, serta mekanisme reaksinya. Alkohol merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Alkohol juga memiliki rumus umum yaitu CN H2N+1OH atau ROH. R ini merupakan lambang untuk senyawa alkil, sedangkan OH merupakan gugus hidroksilnya. Jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus alkil yang terikat pada atom C yang mengikat gugus OH terbagi menjadi 3. Yang pertama alkohol primer, kedua alkohol sekunder, ketiga alkohol tersier. Alkohol primer merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer atau mengikat satu gugus alkil. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder atau atom C yang mengikat dua gugus alkil. Kemudian yang terakhir adalah alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier atau atom C yang mengikat 3 gugus alkil. Berdasarkan jumlah gugus hidroksilnya terbagi menjadi diol, triol, dan poliol. Diol mengikat 2 gugus hidroksil, triol mengikat 3 gugus hidroksil, dan poliol mengikat banyak gugus hidroksil. Reaksi-reaksi yang melibatkan alkohol ada reaksi substitusi, reaksi esterifikasi, reaksi eliminasi, reaksi oksidasi, uji Lucas, uji natrium nitropruksida, reaksi Cuprifil, dan reaksi HiO4 atau asam oksalat atau asam periodik. Reaksi substitusi merupakan reaksi di mana dua molekul bereaksi menghasilkan dua produk baru yang merupakan pertukaran atau pergantian suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Contoh reaksinya yaitu reaksi substitusi atom H pada gugus OH dengan logam reaktif seperti natrium dan kalium. Reaksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa alkohol dan eter, ditandai dengan senyawa eter tidak bereaksi terhadap logam natrium maupun K. Contoh lainnya yaitu reaksi substitusi gugus OH oleh halogen menghasilkan haloalkana. Nah, reaksi esterifikasi merupakan reaksi di mana alkohol bereaksi dengan asam alkenoat atau asam karboksilat membentuk alkil alkenoat atau ester dengan bantuan katalis asam sulfat pekat. Di mana reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi golongan alkohol monovalen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi yang melibatkan peningkatan bilangan oksidasi atau penurunan elektron, di mana alkohol bisa bereaksi dengan oksidator seperti KMnO4, K2Cr2O7, dan O2 dengan bantuan katalis. Reaksi oksidasi alkohol bisa menghasilkan senyawa aldehid, asam karboksilat, ataupun keton tergantung jenis alkohol dan berapa kali dioksidasi. Terakhir, reaksi eliminasi. Reaksi ini merupakan reaksi di mana ikatan tunggal akan berubah menjadi ikatan rangkap karena penghilangan dari beberapa atom atau gugus atom. Contohnya, alkohol akan bereaksi membentuk alkena dengan bantuan katalis asam sulfat pekat berlebih. Dan juga alkohol berlebih akan bereaksi membentuk eter dengan bantuan katalis asam sulfat pekat. Baik, mekanisme reaksi yang akan saya jelaskan yaitu reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi itu adalah reaksi antara asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air. Nah, bagaimana ester ini terbentuk? Jadi, gugus alkil pada alkohol R ini akan mensubstitusi atom H pada gugus hidroksil di asam karboksilat. Sedangkan atom H ini akan berikatan dengan gugus hidroksil pada alkohol menjadi H2O atau air. Jadi nanti R-nya ini, gugus alkilnya akan berikatan dengan O, sehingga RCO ini pindah dan O mengikat gugus alkilnya. Jadi R di sini juga merupakan gugus alkil dari ester. Dan hasil lainnya yaitu H2O. Contohnya, asam karboksilat itu
ada CH3, CH2, C. Oh, ini adalah asam propanoat. Terus kita reaksikan dengan alkohol, di mana alkohol di sini yaitu metanol, CH3OH. Nah, seperti tadi, gugus alkil pada alkohol ini atau pada metanol ini akan mensubstitusi atom H pada gugus hidroksil di asam propanoat. Dan atom H ini akan berikatan dengan gugus hidroksil pada alkohol atau pada metanol menjadi air atau H2O. Ini tadi metanol. Nah, jadi ada H2O. Nah, berarti sisanya itu adalah ester. CH3, CH2, CO, CH3. Nah, karena CH3 ini adalah gugus alkil untuk ester dan CH2, CH3 ini adalah rantai utamanya, sehingga nama dari produk ester ini yaitu metil propanoat. Itu tadi penjelasan singkat mengenai identifikasi golongan alkohol. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.